Oke. Khotbah saya judulnya What Are You After? Anyway, saudara masih kenal dengan saya? Siapa tahu lockdown terlalu lama jadi lupa. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Henry Heanusa. Judulnya Apa Yang Kau Kejar? Apa yang kau kejar? Pertanyaan pertama adalah apa yang saudara kejar selama 6 bulan ini setelah kita masuk dalam Corona Academy atau pandemi ini. Pelajaran apa yang saudara dapat? Makna apa yang saudara pelajari selama 6 bulan ini? Pengertian apa yang saudara temukan di dalam 6 bulan ini? Jangan katakan bahwa yang saya dapat adalah ini Pak, tambah susah kerja. That's not an understanding. Karena semua orang juga tahu sekarang kerja susah. Yang saya tahu Pak cari uang susah, saya juga tahu itu bukan understanding. Sekarang yang penting Pak, bukan lipstick Pak, nasi Pak lebih penting daripada lipstick. Betul? Sekarang gak penting sepatu Nike Pak, yang penting ada lauk pauk di atas meja. Setuju? Tetapi apa pengertian yang paling dalam yang saudara pelajari? Makna apa yang saudara dapatkan selama 6 bulan Corona Academy ini? Yang saya punya, yang pertama saya sangat menyadari bahwa hidup kita sangat rapuh. Betul? Very fragile, sangat rapuh sekali. Dan semua penunjang kehidupan kita juga rapuh. Benar gak sih? Yang kita pikir jabatan bisa membuat kita aman, enggak ada tuh sekarang. Even pelayanan. Yang kita pikir pelayanan akan membuat kita aman, kita bisa bersosialisasi dan melayani Tuhan, pelayanan ditutup semuanya. Apalagi uang, apalagi pekerjaan, apalagi investasi. Yang kedua yang saya pelajari bahwa materi tidaklah sepenting yang saya kira. Materi tidaklah sepenting yang saya kira. Seringkali kita sering melakukan hal ini. Miskalkulasi. Salah perhitungan. Yang kita pikir penting ternyata nggak penting. Yang kita pikir nggak penting ternyata penting. Siapa yang pernah pikir bahwa 6 bulan yang lalu masker yang saudara pakai sekarang ini penting? 6 bulan lalu ibadah KRC kalau ada yang pakai masker aneh. Emang kita bau? Lu pakai masker? Betul? Coba 6 bulan yang lalu para tim praise and worship pakai face shield seperti ini, saudara kira-kira bilang apa? Ini orang di depan kayaknya udah paling suci dah. Kayaknya gak mau menghirup udara sekitar kita kali. Saudara pasti bilang dia aneh karena ngapain pakai gituan? Gak penting. Sekarang penting. Yang gak suka cuci tangan. Yang bilang gak penting cuci tangan. Yang penting hati bersih, tangan kotor gak apa-apa. Sekarang harus cuci tangan. Dan saya bilang sekarang ini paling alkitabiah cuci tangan di depan. Masuk semua cuci tangan kan. Saudara buka dalam perjanjian lama. Kolam basuhan ada di depan sebelum saudara masuk ke ruang maha kudus. Hello. Tidak pernah terbayangkan wastafel pindah ke depan. Ada amin? Saya pikir Corona ini Tuhan lagi joke sama kita. Karena dia mau supaya yang kita miskalkulasi tadi, yang kita pikir tidak penting, sekarang penting. Yang kita dulu pikir dulunya gak penting, sekarang jadi penting. Yang dulunya penting, sekarang gak penting. Benar gak? Saudara sering ikut Zoom? Webinar Zoom? Anda punya celana panjang yang harga 2 juta gak laku di Zoom. Karena semua pakai celana pendek, bukan waktu Zoom? Hello. Betul? Anda punya makeup bedak yang harga 5 juta gak laku.
Karena begitu video dimatiin selesai gak usah pakai makeup. Cuman suaranya aja. Nanti pas pendetanya atau pembicaranya bilang, yuk kita foto bersama, baru videonya dihidupin. Saya gak tahu tuh dia dengar khotbah apa enggak. Jadi sekarang untuk bolos gereja itu cukup dengan matikan video. Pertanyaan kedua, yaitu disampaikan oleh anak saya waktu pas di pertengahan pandemi ini, sekitar bulan April itu kan lagi hot-hotnya tuh. Lagi puncak-puncaknya lockdown. Satu malam saya lagi duduk di meja makan, anak saya umur 6 tahun datang dan dia kasih pertanyaan yang membuat saya langsung merinding. Pertanyaannya begini, kapan Daddy and Mommy ke heaven? Kapan Papa dan Mama ke surga? Tanyanya pas lagi pandemi. Luar biasa bukan? Anak umur 6 tahun. When Daddy and Mommy go to heaven. Saya langsung diam, saya berdoa dalam hati sedikit berbahasa roh. Apakah ini nubuatan? Apa ini teguran Tuhan? Kok pertanyaannya enggak asik banget. Orang lagi pandemi, virus di mana-mana. Sentuh handle pintu aja bisa kejangkit. Iya kan? Nanyanya kapan ke sorga? Saya jawab dengan sebisanya. Saya bilang ya masih lama. Dengan sedikit khawatir di dalam hati. Masih lama tapi apa iya? Saya bilang saya masih muda, I'm still young. Nanti maybe 40 years later, 40 tahun lagi. Dia bilang dia paksa terus. Kapan? Ya masih lama. Terus dia nangis, anak saya nangis. Wah, waktu dia nangis itu, alamak konfirmasi ini udah. Ini konfirmasi dah ini. Dia nangis. Saya peluk dia, tambah nangis. Terus saya bilang, kenapa kamu tanya begitu? Kenapa Gil tanya gitu? Dia nangis ya gak mau digeleng-geleng. Oh saya tahu ini kalau gak bisa ucap dengan mulut, tangan bisa berbicara. Saya ambil kertas, ambil pulpen, kasih dia tulis. Dia bilang begini, karena sederhana sekali jawabannya. Karena saya Gil gak mau Daddy sama Mami ke heaven. Ini jawabannya cuma dibolak-balik aja pertanyaan. Kapan Daddy Mami ke heaven? Jawabannya adalah Gil gak mau Daddy sama Mami ke heaven. Terus tiba-tiba di dalam saya baca jawabannya itu saya ngerti satu hal. Anak saya sangat membutuhkan kehadiran saya. Mungkin ini yang dia mau ngomong. Saya gak perlu, saudara bisa bedain antara presence dan presence. Yang pertama presence itu yang sifatnya gift, hadiah, benda, barang. Presence artinya kehadiran. Ini loh, sosok yang hadir itu namanya presence. Hadir. Eksistensinya, keberadaannya hadir. Jadi anak saya mau bilang gini, aku gak perlu benda-benda. Aku gak perlu yang material. Aku perlu kehadiran Daddy sama Mami. Tiba-tiba langsung terlintas di pikiran saya. Dua kata ini antara kehadiran dan hadiah atau pemberian. Apa yang saudara kejar? Yesus berkata bahwa jikalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini. Masih ingat ayat itu di dalam Lukas 18? Maka engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Apa maksud Yesus bilang kalau tidak seperti anak kecil ini? Yesus mau kita melihat, meniru dan mencontohi. Karena once kita pernah jadi anak kecil. Tapi kita sekarang sudah karena bertumbuh dan pengalaman hidup segala kesulitan terpaan kehidupan yang keras, kita langsung lebih banyak logika. Sehingga kita lupa bahwa kesederhanaan seorang anak kecil adalah dia sangat membutuhkan kehadiran orang tuanya daripada pemberian orang tuanya. Benar gak sih? Benar? Anak kecil saya bilang ya, anak kecil.
Yesus mau di dalam 6 bulan kita lewatin ini, hal yang paling penting kita pelajari. Apa yang saudara kejar? Saudara kejar kehadirannya atau saudara kejar pemberiannya? Karena 6 bulan yang orang bilang kering seperti ini, tekanan yang hebat seperti ini, kita cenderung akan kejar yang ini. Setuju? Tanpa sadar kita lakukan segala ibadah kita kejar yang ini. Emang benar kita lagi butuh ini. Tapi saya sangat yakin bahwa pandemi ini bukan buat kita semakin giat cari ini. Tapi pandemi ini sedang mengoreksi, apalagi itu, membersihkan hati kita untuk yang ini. Kehadirannya. Karena sekarang ini logika udah gak bisa pikir Bapak Ibu. Benar gak? Mampet kan? Mau kerja apa lagi ya? Semua pada tutup. Hei, ketika logikamu, otak kita sudah mampet, sudah gak bisa ini, udah gak karu-karuan. Itu saatnya kita turun ke sini. Bener gak? Bener gak? Kalau ini sekarang sudah gak bisa jalan lagi karena semua udah kayak buntu Pak. Oh itu memang sengaja dibuat seperti itu supaya kita turun ke hati kita mulai cek. Apa motif kita, apa intention kita, apa niat kita datang kepada Tuhan, kita cari ini atau kita cari ini. Saudara bisa ikutin saya? Secara tidak sadar, saudara dan saya akan cenderung cari pemberian. Karena kita lagi butuh sekarang ini. Oke, Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Aduh ayat saya jadi porak-poranda nih kayaknya. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri, Musa bilang begitu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Oh ini pas banget nih ayat ini untuk masa sekarang ini bukan? Ini mereka lagi keluar dari Mesir mau menuju ke Israel, satu tempat yang unknown, yang tidak diketahui, unpredictable, yang belum pernah ke sana, nggak bisa diprediksi, nggak jelas, tempat yang tidak jelas. Musa bilang buat Tuhan, jikalau engkau sendiri, maksudnya pribadimu saja yang harus sama-sama dengan kami, baru kami mau pergi dari sini. Dari manakah gerangan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Ayat berikutnya bilang, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, Musa dan bangsa Israel, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang lain. Yang pertama Musa tidak minta pemberian. Padahal Musa tahu. Ini ada 6 suku, Alkitab mencatat ada 6 suku yang Musa dan bangsa Israel harus lawan menuju ke tanah perjanjian. 6 suku. Pasti Musa perlu senjata bukan? Musa perlu power, Musa perlu alat perang, Musa perlu kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi dia gak minta tuh, dia cuma minta engkau sendiri, pribadi Tuhan, presence, kehadiran Tuhan, bukan pemberiannya. Dia gak minta perlindungan, dia gak minta berkat. Dia gak minta urapan. Dia cuma minta Tuhan hadir sama-sama mereka. Karena kenapa? Yang bisa membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain bukan pemberiannya, tetapi kehadirannya. Yang bisa membedakan Israel dengan bangsa lain itu bukan pemberian, tetapi kehadiran Tuhan. Namun di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, saudara masih ingat baca semua? Israel kejebak. Dengan apa? Pemberian. Mana roti dari surga? Betul? Ketika itu stop, bersungut. Bersungut adalah bukti bahwa hati kita kejar pemberian, bukan kejar kehadiran. Bersungut adalah bukti bahwa hati kita kejar pemberiannya karena kita tunggu pemberiannya. Begitu gak datang, telat datang kita komplain. Kok gak diberi-beri? Kok gak diberkati? Kok gak ditolong?
Karena saudara dan saya nggak pernah komplain kehadiran Tuhan. Yang kita komplain, kok nggak dikasih jodoh? Hello. Tuhan gak hadir gak apa-apa, yang penting jodoh datang. Tuhan gak hadir gak apa-apa, yang penting berkah datang. Yang penting usaha berhasil. Betul? Yang penting proyek kerja saya goal, tembus. Dan ujung daripada itu, bangsa Israel buat lembu emas. Lembu emas sudah ada terlebih dahulu di hati mereka. Ketika kapan? Ketika mereka kejar pemberian, bukan kehadiran Tuhan. Lembu emasnya sudah ada di sini. Jadi berhala adalah ketika saudara dan saya kejar pemberian, bukan kejar pribadinya. Lembu emasnya sudah ada di sini. Sehingga tinggal dimanifestasikan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka langsung buat lembu emasnya. Sudah ada di hati. Saudara baca di dalam kitab Keluaran, begitu banyak bersungut-sungutnya bangsa Israel. Komplain. Lebih enak di Mesir. Bawang prei, ada daun bawang di sana, sayurnya enak, ada daging. Ngapain di sini? Kenapa sampai ngomong begitu? Karena emang tujuannya mereka adalah apa yang saya bisa dapat dari Tuhan. Tuhan bisa kasih saya apa? Padahal maksud Tuhan bahwa mereka keluar. Tuhan ingin hubungan dia dengan umatnya bukan sifatnya transaksional tetapi relasional. Saudara bisa bedakan itu? Dia mau dia dengan bangsa Israel hubungannya bukan sifat transaksi. Apa yang saya bisa dapat kalau saya ke gereja, Pak? Apa yang saya bisa dapat kalau saya nyanyi 2 lagu cepat, 3 lagu lambat, 1 lagu cepat? Apa yang saya bisa dapat, Pak, kalau saya berpuasa? Apa yang saya bisa dapat kalau saya bayar perpuluhan? Transaksional. Bersifat transaksi. Padahal Tuhan bilang buat bangsanya, bukan itu. Saya mau relasional. Di dalam perjanjian lama aja udah muncul kata Bapak. Bukankah aku nih Bapak bagi bangsaku? Relasional. Jadi Israel mengubah. Tanpa sadar mereka kejebak. Mereka menjadi transaksi dengan Tuhan bukan relasional. Sehingga beda apa dengan bangsa lain? Betul? Beda apa dengan bangsa lain? Karena bangsa lain juga melakukan hal yang sama. Mereka datang kepada Allahnya, kepada dewanya bawa sesajen. Ujung-ujungnya transaksi, bukan? Habis itu saya dapat apa? Dapat berkat, usaha lancar, perlindungan, keamanan, dipromosi. Bedanya apa? Yang dikejar semuanya adalah pemberian. Apa yang saya bisa dapat di dalam bakti saya kepada Tuhan? Itu transaksi, saudara. Kita ke gereja tanpa sadar kita kejar pemberiannya. Kita berdoa kita tanpa sadar kita tunggu barang dari dia. Berkat dari dia. Kita tanpa sadar kita seringkali berdoa. Suruh Tuhan berkati ini, jaga itu. Saya punya sepupu di Jakarta pernah ngomong begini. Lama, long time ago dia bilang begini. Kalian itu ya paling suka merepotkan Tuhan kalian. What? Iya, coba kalian dengar, kalian punya doa. Wahai orang-orang Kristen katanya. Kalian doanya gini, Tuhan kami mau pergi liburan, tolong jaga rumah saya. Tuhan kami mau pergi ke mall, tolong jaga deposito saya atau berangkas saya di kamar. Tuhan saya mau pergi ke sana, tolong jaga saya punya toko. Itu kan merepotkan Tuhan. Tolong berkati ini, kita suruh-suruh dia jadi bikin dia repot. Pokoknya Tuhan mesti do something. Saya gak mau lihat Tuhan nganggur. Tuhan has to do something. Halo. Saudara taat kepada Tuhan, taat untuk apa? That's the question. Saudara obey to God, what for? Untuk apa? Don't obey to God to get things. Obey to God to get God. Jangan taat kepada Tuhan untuk mendapatkan pemberiannya atau benda-benda daripada dia, materi-materi daripada dia. Taat kepada Tuhan supaya dapat Tuhannya. That's different. Beda. Kita
taat menyembah, kita taat saat teduh, kita taat persembahan, perpuluhan, taat ibadah, taat. Ujung-ujungnya buat apa? Ujung-ujungnya buat apa? Saudara kalau tarik dulu paling dalam, apapun itu yang bukan Tuhan, itu idol, itu berhala. Bukan Tuhan, itu idol. Saudara mau sebutnya popularitas, penerimaan, pengakuan orang lain, itu berhala. Karena bukan Tuhan. Itu pemberiannya. Itu berkatnya, itu perkenanannya. Tapi bukan Tuhannya. Ada amin di rumah Tuhan? Beda tipis. Yang tahu hati saudara. Tapi kadang-kadang kita suka tidak tahu. Atau kita tidak sadar. Setuju? Setuju? Nyanyi sampai nangis. Mulutnya ngomong I love you Jesus. Tetapi deep down in your heart. There is something there. Ada sesuatu di sana. Yang bukan dia. Yang bukan dia. Satu kali dalam Ayub pasal 1 ayat 9. Iblis datang buat Tuhan untuk mencobai Ayub. Saudara baca baik-baik ayat itu. Ayub 1 ayat 9. Iblis datang buat Tuhan. Iblis bilang begini. Tuhan, saya mau tes. Apakah dengan tidak menerima imbalan, Ayub tetap menyembah Engkau? Ayatnya bunyinya seperti itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Apakah Ayub tetap menyembah Engkau kalau Ayub tidak menerima imbalan? Padahal Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang paling saleh. Tapi iblis tahu mekanisme cara kerja otak dan hati manusia, ada pasti sesuatu dalam hatinya. Something not God. Sesuatu yang bukan Tuhan. Sehingga iblis bilang, kita tes. Apakah dengan tidak menerima imbalan, tidak mendapat presence, ya kan? Dia masih tetap kejar presence. Ayub. Dengan kata lain, dia bilang dia taat itu karena apa sih? Karena ada embel-embelnya? Atau memang taat benar-benar karena Tuhannya saja? Atau dia taat karena takut anaknya nanti dapat musibah. Makanya dia taat kepada Tuhan supaya Tuhan lindungi anaknya. Termasuk itu. Penyembahan yang kita buat di depan sini. Ujung-ujungnya apa? Yesus melakukan kasih, bukan transaksi. Setuju? Dia kasih, bukan transaksi. Makanya Yesus marah banget. Waktu ada orang berjualan di rumah, ibadah, bukan? Dia buat semeti, dia cabuk mereka semua dan dia bilang begini. Rumah Bapakku bukan tempat berjualan. Apa itu berjualan? Transaksi. Karena rumah Tuhan bukan tempat transaksi. Rumah Tuhan tempat Tuhan kasih. Karena kita gak bisa give it back. It's too much. Too precious. Betul? Sangat keterlaluan kalau saudara dan saya datang, saudara mau transaksi. Padahal intention awalnya, niat awalnya Tuhan, dia kasih. Dan kita datang, kita negosiasi dan kita transaksi. Aku bisa dapat apa? Setelah aku buat ini, aku dapat apa? Setelah aku lakukan ini, aku dapat apa? Yesus mati di kayu salib. Bukan supaya ada lauk dan nasi di meja saudara. No. Tuhan mati di atas kayu salib bukan supaya ada nasi di meja saudara. Tuhan mati di atas kayu salib bukan supaya proyek saudara gold. Tuhan mati di atas kayu salib bukan supaya penjualan saudara berhasil. Tuhan mati di atas kayu salib bukan supaya saudara dapat jodoh. Tuhan mati di atas kayu salib bukan supaya rekening bank saudara ada isinya. Tuhan mati di atas kayu salib bukan supaya toko saudara laku. Tuhan mati di atas kayu salib bukan supaya rumah dan bisnis saudara terproteksi. Karena kalau cuma buat itu saja, Yesus tidak perlu mati. Kejadian pasal 1 bilang, dengan berfirman,
dunia jadi. Gak perlu mati saudara. Cukup berfirman, dunia jadi. Dia mati bukan supaya saudara diberkati. Dia mati supaya saudara bisa memperoleh kehadirannya. Dia mati supaya saudara tidak kehilangan nyawa saudara. Kapan kita kehilangan nyawa kita? Kita kehilangan nyawa kita ketika kita kejar ini, bukan kejar ini. Ketika hati kita terpaut, ketika hati kita terjebak, kejar pemberiannya, bukan pribadinya. Pada saat itu kita kehilangan nyawa kita. Dia mati di atas kayu salib supaya saudara memperoleh Yesus. Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara memperoleh Yesus. Matius 6, kalau saudara masih ingat ayat yang terakhir. Yesus bilang apa? Bilang apa? Jangan khawatir apa yang kamu makan, minum dan pakai. Dia tahu betul mekanisme kehidupan manusia. Cuma tiga masalah itu aja. Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Setuju? Dia bilang jangan khawatir. Ayat selanjutnya, ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan bla 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 bla. Dia mau kasih tahu secara tidak langsung buat kita semua. Kita, saudara dan saya, kita khawatir hal yang salah. Yang tidak perlu dikhawatirkan jangan khawatir. Yaitu makan, minum, pakai. Yang kita harus khawatirkan adalah ketika kerajaan Allah dan kebenarannya tidak ada di sini. That's the time you worry. Itulah waktunya saudara harus khawatir. Kita harus khawatir ketika bukan tidak ada ini. Kita harus khawatir ketika tidak ada ini. Don't trade, jangan tukarkan kehadiran dengan pemberian. Karena kehadiran jauh lebih penting daripada pemberian. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara. God bless you.